Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat, salam rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa yang ada di rumah dan di mana saja kalian berada, juga sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di Padepokan Cikal Cawang. Selamat jumpa dan jumpa kembali pada kesempatan malam hari ini. Saya hadir di sekolah yang sudah lama terbengkalai. Saya ingin mencoba melihat dan mendeteksi keberadaan sekolah ini. Saya mohon doa dan restunya pada sahabat-sahabatku semua dan pemirsa yang ada di mana saja berada, untuk keselamatan kita sekeluarga atau sekru Padepokan Cikal Cawang. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Padepokan Cikal Cawang. Pada kesempatan malam hari ini, saya ditemani oleh teman kita, Mas Kafa, seorang spiritual dari Kebumen yang masih muda belia, namun sudah banyak menekuni di dunia spiritual. Dan satunya lagi, kami juga ditemani Bapak Ketua RT ya, yang ada di lingkungan ini. Nanti mungkin akan sedikit memberikan gambaran sejauh mana sekolah ini terbengkalai dan dimungkinkan dibangun tahun berapa. Pemirsa, baiklah, sebelum kita mendeteksi keberadaan tempat ini, saya ingin sedikit tahu atau mengenal keberadaan sekolah ini, utamanya kepada Pak RT yang tinggal sini, Pak ya. Pak RT, sepenglihatan Pak RT, sekolah ini terbengkalai sudah berapa tahun, dan mungkin Pak RT tahu berdirinya tahun berapa, Pak? Kira? Kalau masalah berdirinya kurang gitu paham. Kalau terbekalinya udah di antara 7-8 tahunan. 7-8 tahunan ya. Pemirsa, sudah sekitar 7 atau 8 tahun sekolah ini terbengkalai. Sedikit informasi yang saya terima, sekolah ini berdiri kurang lebih tahun 1979. Karena pada waktu itu saya masih di SMP waktu Saya itu. belum lahir. Waktu masih SMP ya, kebetulan. Di sini dulu salah satu sekolah yang cukup pesat siswanya, cukup menjanjikan, namun tidak mengira 8 tahun ke depan ini sudah terbengkalai. Bagaimana menurut Mas Kafa, Mas? Ya, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan dari Ki Cahyo. Dari apa yang saya rasakan pada malam hari ini, pertama kali masuk di halaman sekolah ini, memang ada sedikit hal yang mungkin agak sensitif yang mungkin sering menampakkan atau yang mengganggu di lingkungan masyarakat gitu ya Pak RT. Iya. Mungkin dari Pak RT sendiri pernah menjumpai atau merasakan sesuatu yang seringkali pada saat lewat mungkin ataupun bertugas malam. Iya, pernah, benar. Pada saat itu saya bertugas ronda malam. Ronda malam istilah tarik jimpitan. Saat itu hujannya gerimis rintik-rintik. Pertama kali keluar dari rumah itu udah berasa nggak enak. Pertama-tama itu sesampainya di pertigaan, pertama kali itu baru pernah lihat kayak kepalang gelundung itu ada rambutnya, lari cepat ke arah selatan. Yang pertama kalinya itu. Yang kedua ada di sebelah barat. Itu kan ada sumur agak tua. Ya di situ ada seorang penampakan wanita cantik. Kalau saya melihat wanita cantik berpakaian putih. Oke. Ya, Ya, itu itu sekilas ya. Ya sekilas. Ya. Terima kasih Pak RT. Selengkapnya mungkin nanti akan dijelaskan sambil berjalan bersama dengan Ki Cahyo Dipuro. Ya pemirsa,
tadi ada beberapa informasi dari Pak RT yang cukup merinding ya. Merinding, saya Baiklah. merinding, Mas, merinding. Dan ini ternyata Soalnya saya udah pernah merinding beneran. ternyata ini memang di antara ketiga yang ada di sini merasakan semuanya. Ya Pak RT merinding. Kalau Mas Kafa gimana Mas yang dirasakan Mas? Yang dirasakan untuk saat ini ya Pak ya. Untuk saat ini di posisi kita bertiga berdiri ini ada kalau dari Ada di belakang kayaknya. Kalau saya Pak RT. rasakan ada di belakang saya. ya oke. Jadi begini Ki, mohon maaf apa yang ada di belakang Pak RT, Pak RT ya? Ini ada salah satu yang sudah menyapa ikut Menyapa serta kedatangan kita di sini. Mungkin mudah-mudahan tidak akan istilahnya mengganggu ataupun apa ya, menghalangi perjalanan kita pada malam hari ini. Ya. Begitu Ki. Ini Mas Kafa. Memang tempat yang lama tidak dihuni, kebetulan sebelum ada bangunan memang sudah ada. Oh, oke. Ini memang tempat-tempat semacam ini memang ada semacam aura negatif dan aura positif. Aura negatif dan aura positif biasanya itu ada yang berdampingan, ada yang saling berbenturan. Iya. Nah, kalau aura positif biasanya adalah perilaku yang ada di sini memang cukup bagus, tetapi aura negatif itu adalah dari luar lingkungan ini. Begitu di sini tahu kosong, masuk. Nah, dengan adanya benturan aura positif dan negatif, ya ini yang kena imbasnya itu kita. Jadi mungkin seperti Mas Kafa merasa gimana, Pak RT merasa gimana, ya itu imbasnya antara benturan aura positif dan aura negatif. Baiklah pemirsa, saya pada malam hari ini membawa bambu ini ya, bambu petuk kalau nggak salah ya. Tapi ini bukan apa-apa, tidak menjadi apa-apa, ini hanya untuk pegangan saya saja, untuk pegangan. Karena saya kalau tidak bawa ini nggak punya pegang kayak gini. Gitu gampangnya gitu aja. Jadi pemirsa dan semuanya nggak usah berpikir bambu petuk menjadikan apa, tidak. Yang penting ini hanya untuk pegangan saya, bukan untuk apa-apa lagi. Baik pemirsa, mari kita untuk mencoba masuk sedikit perjalanan kita lanjutkan. Mari Mas Kafa, monggo Pak Ya, RT. silakan. Mundur dikit. Coba maaf Pak. Ya. Ya mohon maaf Ki. Ya pemirsa, ada sesuatu yang dirasakan dengan Ki Cahyodipuro dan saya sendiri juga belum merasakan. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan dulu kepada Ki Cahyodipuro apa yang dirasakan dan apa yang sebenarnya terjadi di ruangan yang pertama kita datangi ini. Gimana Ki? Ya, Mas Kafa, nih kita bicara udah menggema suaranya ya. Nggih. Terasa banget kita ini, betul. Kita disapa, kita udah disambut. Namun nggak usah. Wow, saya ngomong aja sampai merinding. Kalau saya melihat pada mata batin saya, di ruangan ini, di tempat ini ada sosok yang punya aura positif. Aura positif wujudnya seorang nenek-nenek nih, seorang nenek-nenek, tetapi nenek-nenek ini bertempat tinggal di sini sebelum ada bangunan ini. Mereka santun. Aduh, kita ngomong ditirukan sepertinya. Misi ya, permisi. Ya, mereka santun sewaktu bangunan ini belum ada. Mereka sudah punya rumah, punya gubuk di sini. Dia bertempat tinggal di sini dengan damai. Walaupun ini bangunan sudah dibuat, mereka pun tidak mengganggu masyarakat di sini. Sudah tidak mengganggu pada waktu itu sekolah ini masih ramai-ramai, tidak. Tapi mereka baik. Jadi pemirsa atau mungkin lingkungan di sini nggak usah khawatir. Kalau mungkin melihat beberapa sosok seorang nenek, itu adalah sosok yang punya aura positif. Oke. Jadi sepertinya menyapa kita ya. Betul. Terima kasih. Maaf nenek, kita melanjutkan perjalanan.
monggo dipun sketsaaken kemawon. Pemirsa, kita akan eksplor jalan lagi ke sebelah selatan. Mari, Ya, Mas baik. Kafa. Oke. Ya, baiklah pemirsa, kita lanjutkan explore ke lokasi yang lain. Ini adalah tadi salah satu tempat yang pertama kali kita datangi, dan itu menunjukkan pertanda yang bagus ketika kita mendapatkan sapaan dan respon positif dari siapa beliau yang berada di gedung tadi. Jadi Mas Kafa Nggih. memang betul Hmm. aura positif dari nenek-nenek yang ada di ini, tapi lingkungannya cuma di sebelah sini, nggak kemana-mana. Jadi Betul. nggak bakalan ke jalan raya atau kemana, itu memang udah nenek, Udah dia menetap. tempat tinggal, dia duduk manis di situ, nggak akan mengganggu kita. Betul sekali. Baik, coba kita Oke. akan melihat ke ruangan ini. Oke. Ya, Ki. Nah, udah Mas, udah Mas. Assalamualaikum. Ya, ikuti pemirsa. Oke. Sini panas. Kita explore ke depan. Udah dikit. Ya, Ki. Kita memasuki lokasi yang kedua. Lokasi yang kedua setelah lokasi pertama yang tadi ditempati oleh aura yang positif, dan kali ini ada satu hal yang berbeda yang benar-benar mungkin sedikit membuat pemirsa agak merinding. Oke, lebih lanjutnya kita tanyakan dulu ke Ki Cahyudi, Bro. Bagaimana, Ki? Ya, Mas Kafa, setelah kita masuk di ruangan ini, kita masih enjoy saja, masih Yeah. santai, karena aura di sini masih aura positif, masih netral. Masih netral. Oke. Ini kalau boleh saya katakan, ini yang namanya istilah residual energi, Mas. Oke. Residual energi itu artinya dulu ruangan ini digunakan untuk kegiatan sehingga apa yang dilaksanakan kegiatan ini akan terekam. Itu namanya istilahnya residual energi. Artinya tembok, besi, kayu, semua kegiatan aktivitas ini akan terekam, sehingga ini mengulang kembali. Dalam batin saya mengatakan di sini ada beberapa kegiatan anak-anak yang lagi belajar, ada sosok seorang ibu guru nih, bukan bapak guru. Ya, mungkin kamera bisa menyorot ke arah kursi. Sebelah ini, sebelah Oke, timur. sebelah timur. Oke, di sana Ya, terlihat- mungkin pemirsa kalau melihat itu hanya kelihatan beberapa tumpukan bangku yang tidak tertata rapi. Namun dalam penglihatan saya di sini tertata rapi. Ada kegiatan siswa yang sedang belajar, bahkan ada yang keluar masuk, loh, ada yang nakal nih. Ada yang keluar lewat jendela nih. Karena mungkin Dini sekolahnya sekolah SMK, jadi anaknya sudah pada dewasa. Baiklah, ini Mas Kafa, Ya. yang dinamakan residual energy. residual energy. Jadi suatu kegiatan yang dulu dilaksanakan ini terekam kembali. Yang rekam adalah tembok, kayu, Ya. kaca. Kalau ini tegelnya, kalau bawah ya setir, semua rekam. Maka pemirsa ada di rumah semua saja. Baiknya kalau di dalam rumah kita lebih baik untuk berperilaku yang positif, karena akan terjadi residual energi yang nanti akan melihat adalah anak cucu kita. Perlakuan Betul, kita oke. mau bagaimana akan kebaca oleh anak cucu kita. Apalagi kalau kebetulan anak cucu kita bisa melihat dengan indera keenam. Keenam. Ya, betul. Akan kita baca lagi. Maka Bapak Ibu, pemirsa dan sahabat-sahabat Padepokan Cikal Cawang, marilah kita untuk saling berhati-hati. Yang penting kita mencari keselamatan, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya langkah kita akan selalu diberi kemudahan.
Mas Kafa, Ya. kita lanjut keluar saja. Oke, baik. Ke selatan. Ya, oke pemirsa, barusan sudah dijelaskan oleh Ki Cahyodipuro bahwasanya ruangan ini adalah suatu residual energi. Oke, kita lanjut ke tempat yang lainnya. Mau di sini apa langsung ke? Ya Ki, mulai apa ya, ada aura dan hawa-hawa yang kurang ya. Oke, mundur. Coba Oke. kamera untuk Terus stand di depan. Di situ. Ya, baik Ki. Ini Gimana, adalah Mas Kafa? Bisa melihat apa di sini Mas Kafa coba? lokasi ketiga. Lokasi ketiga yang kita datangi. Dari pertengahan kita berjalan, saya merasakan sesuatu yang ganjil dan itu untuk saat ini kita berada di titik kedua. Dan yang saya rasakan, kita berada di tengah-tengah atau di sekeliling 3 sudut atau bentuk 3 garis yang saling berkesinambungan. Dan ini adalah salah satu dari bentuk dari segitiga itu. Lebih jelasnya kita tanyakan langsung ke Ki Cahyodipuro. Silakan Ki. Ya, Mas Kafa. Ini kalau kita melihat secara kasat mata, ini adalah papan tulis. Kalau kita melihat. Tapi coba kita untuk melihat pakai mata batin kita. Ini ternyata pintu, artinya ada lubangnya. Ya. Namun yang saya lihat, maaf saya sebenarnya takut banget rasanya. Ini ternyata kelihatan orang yang tinggi besar. Maaf, lidahnya panjang. Ini kalau orang bilang mungkin yang disebut apa ya, Gandharwa atau apa ya. Ini bagi masyarakat lingkungan di sini untuk lebih hati-hati dan waspada. Kalau kita menyapa orang ini, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita baca selawat Nabi ataupun surat Al-Fatihah. Insya Allah dengan demikian tidak akan mengganggu kita. Jadi ini cukup kadang-kadang membuat masyarakat di lingkungan sini resah karena perilakunya tidak mesti menunjukkan dengan warna yang sesungguhnya, wujud yang sesungguhnya. Artinya wujud sesungguhnya itu wujud tinggi besar dan lidahnya memanjang ke bawah. Sebenarnya biasanya saya membawa orang yang menggambar, melukis. Tapi ini kebetulan tadi saya hubungi tidak ada kesempatan karena lagi ada di wilayah ayah tadi. Baik pemirsa, jadi ini sosok yang bawa aura negatif. Ini awalnya bukan dari sini, tapi karena di sini ruangan kosong sehingga dia masuk ke sini dan sedikit mengganggu lingkungan sini. Kadang-kadang mereka itu berubah wujud, tidak mewujudkan orang tua yang menakutkan, kadang-kadang berwujud orang-orang yang seperti orang biasa. Ya, betul sekali. Jadi jangan lupa pemirsa yang ada di rumah atau di lingkungan sini, kalau kebetulan melihat hal semacam itu, coba kita untuk berdoa supaya dia segera hilang dari pandangan kita. Betul. Ya Ki, sebenarnya dia sementara ini belum mengganggu pada kita, dia hanya
hanya Menampakkan. berdiri, menampakkan saja. Dan sebelah sana itu seperti ada jendela, Mas. Nggih. Ada jendela, seolah di jendela itu seperti ada tangan-tangan yang sedang, Iya. mungkin dia minta tolong maksudnya mungkin. Ngawe-awe. Tapi Ya. kita tidak bisa karena alam kita Berbeda. Mas Kafa. Mungkin bisa Kalau nanti kalau pada Mas Kafa gimana coba? ya, betul apa yang dikatakan oleh Ki Cahyodipuro, bahwasanya di salah satu tempat ini, yaitu tempat ketiga kita mendeteksi ataupun mengeksplor, kamera bisa menyorot ke sebelah sana. Di sana terlihat seperti hanya papan tulis kalau dilihat dari mata biasa. Tapi ketika dieksplor dengan menggunakan mata batin, itu adalah sebuah lubang yang besar, dan itu adalah suatu pintu masuk yang di tengah-tengahnya sedang ada salah satu makhluk. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Ki Cahyodipuro, bahwasanya itu adalah salah satu makhluk yang berenergi negatif dan berubah wujud, dan ini salah satu wujud yang bukan aslinya, yang sedang menampakkan apa yang tadi dijelaskan oleh Ki Cahyodipuro, bahwasanya ada bentuk lidah yang sangat panjang dan kuku beserta sorot mata yang sangat mengerikan. Itu semata-mata bukan bentuk wujud yang aslinya. Nggak tahu kenapa mereka mungkin merasa terganggu, tapi niat kita di sini adalah untuk tidak mengganggu mereka. Kita hanya berusaha berkomunikasi dan mengeksplor untuk histori dari bangunan yang sudah lama terbengkalai ini. Begitu Ki Cahyo. Ya Mas Kafa, semoga dan kehadiran kita, keberadaan kita akan selalu berdoa dan memohon supaya penghuni-penghuni yang ada Betul. di sini untuk saling berinteraksi tapi tidak mengganggu. Tidak saling mengganggu. Ini. Nanti kita akan senandungkan doa untuk Betul. mereka supaya mereka betul-betul kalau memang itu karena kehendak Allah akan segera kembali ke pangkuannya dan akan mendapatkan ampunan segala dosanya dan akan diterima sebuah amal Ya, baiknya amin, pada amin. saat-saat itu, pada masanya. Baiklah pemirsa, ini sepertinya ada yang eksklusif Mas. Ya, betul sekali. Kita Pemirsa. ditunggu di lantai atas ini. Oke, jadi ini Kita tidak- akan lihat di lantai atas ada Ada yang apa? sangat eksklusif ini sepertinya. Ada Betul yang menanti sekali. kita. Rasa batin saya mengatakan, saya suruh segera naik ke atas nih, ada apa? Ya. Silahkan, mungkin Bapak Ibu semuanya saja kalau ingin masuk ke atas, seandainya maaf ya, seandainya nanti Bapak Ibu ada yang betul-betul melihat, yang penting jangan takut, jangan kaget, jangan lari, tenang saja. Betul. Karena kekuatan kita manusia itu adalah segala-galanya yang terbaik. Kita tidak akan terkalahkan oleh mereka. Yang penting kita berinteraksi, saling menghormati. Kita datang ke sini, saya sudah pamitan tadi. Saya juga sudah kulon nuwun ibaratnya. Semoga hal ini nanti akan mengakibatkan penghuni ada sini sudah tidak mengganggu lagi Amin, dengan amin. warga dan masyarakat di sekitar ini. Amin. Baiklah Mas Kafa, ini kita lanjutkan perjalanan untuk naik ke atas. Betul sekali. Kita sudah ditunggu.